Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami mengenai mata kuliah Strategic Financial Management yang diampu oleh Ibu Katia Nahda SE MSc yang berjudul Restrukturisasi Perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Givari Abimanyu dengan NIM 203 11330 beserta teman saya Adira Ferdiansyah dengan NIM 203 11425. Restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan. Restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan perbaikan di dalam operasional perusahaan agar dapat berkembang dan mampu bersaing untuk mempertahankan eksistensinya. Alasan restrukturisasi perusahaan itu apa sih? Yang pertama, penurunan kinerja bisnis. Perusahaan mengalami penurunan kinerja bisnis yang signifikan seperti penurunan penjualan, laba, atau pangsa pasar. Yang kedua, perusahaan pasar atau industri. Perusahaan menghadapi perubahan pasar atau industri yang signifikan seperti perubahan teknologi atau peraturan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan ingin meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi biaya produksi atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, memperluas bisnis. Perusahaan ingin memperluas bisnis dengan melakukan diversifikasi produk atau ekspansi ke pasar baru. Dan yang kelima, ada merger atau akuisisi. Perusahaan ingin melakukan merger atau akuisisi dengan tujuan mengakses pasar baru, meningkatkan daya saing, atau memperkuat posisi pasar. Lalu tahapan restrukturisasi perusahaan itu apa aja sih? Yang pertama, analisis situasi perusahaan. Melakukan analisis mendalam terhadap situasi perusahaan termasuk kinerja bisnis, kondisi pasar, sumber daya perusahaan, dan hambatan yang dihadapi. Yang kedua, menetapkan tujuan dan strategi restrukturisasi. Menetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek, restrukturisasi, serta merancang strategi restrukturisasi yang sesuai. Yang ketiga, mengkomunikasikan restrukturisasi. Mengkomunikasikan restrukturisasi kepada karyawan, pemegang saham, dan pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Yang keempat, merancang struktur organisasi baru. Merancang struktur organisasi baru yang dapat mendukung tujuan restrukturisasi dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang kelima, melaksanakan restrukturisasi. Melaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses restrukturisasi. Dan apa aja sih bentuk restrukturisasi perusahaan tuh? Yang pertama ada merger. Merger adalah suatu keberlangsungan adanya penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang terus berlanjut sesuai aktivitasnya. Lalu yang kedua, terdapat akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha atau bisa juga disebut pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi. Dan itu akan berdampak kepada beralihnya suatu pengendalian atau perusahaan yang telah diambil. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat merger. Manfaat merger itu sendiri apa sih? Yang pertama, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Karena beberapa perusahaan melebur jadi satu, sehingga suntikan dana perusahaan akan semakin besar. Sebab, dalam hal ini terjadi pula penggabungan aset dan modal. Dengan adanya modal yang besar ini, diharapkan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, memperluas market share. Salah satu strategi agar bisnis berkembang adalah dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penciptaan penawaran produk atau layanan terbaru dan meluaskan target pasar lainnya. Strategi ini memerlukan modal besar dengan risiko tinggi. Akibatnya, untuk menekan potensi kerugian, maka perusahaan mengambil kebijakan merger. Yang terakhir, menyatukan lini terkuat dua perusahaan. Apabila beberapa perusahaan bersinergi, menggabungkan masing-masing kekuatan tersebut pasti akan lebih besar. Selain itu, kerjasama perusahaan mampu meningkatkan efisiensi manajemen perusahaan, mulai dari sumber daya manusia sampai proses produksi,
sehingga perusahaan dapat dengan mudah dan cepat meraih tujuannya. Selanjutnya, ada risiko merger yang dihadapi perusahaan. Risiko merger tersebut apa aja sih? Yang pertama, ada konflik kepentingan antar pimpinan. Setiap pemimpin perusahaan memiliki gaya kerja dan visi misi masing-masing, sehingga jika tidak ada kesepakatan jelas antar perusahaan merger, potensi konflik kepentingan terjadi sangatlah besar. Yang selanjutnya, adaptasi budaya perusahaan. Merupakan risiko yang harus siap dihadapi oleh perusahaan. Penyatuan perusahaan berpengaruh pada restruktur sumber daya dan aktivitas bisnis, sehingga perusahaan harus bisa menciptakan kondisi aman dan nyaman bagi SDM ketika terjadi perubahan signifikan. Lalu selanjutnya ada contoh perusahaan merger. Untuk contoh perusahaan merger sendiri yaitu ada Goto atau Gojek dan Tokopedia. Kasus ini sebenarnya terbilang unik, sebab Gojek dan Tokopedia pada dasarnya memiliki fokus bisnis dalam bidang yang berbeda. Gojek merupakan perusahaan teknologi yang berfokus untuk menyediakan layanan angkutan melalui jasa ojek online atau ojol. Sementara itu, Tokopedia merupakan perusahaan teknologi finansial yang berfokus pada layanan marketplace atau e-commerce. Pada tanggal 17 Mei 2021, Tokopedia dan Gojek kemudian mengumumkan bahwa mereka secara resmi merger dan membentuk Goto Group. Yang terakhir, ada kesimpulan. Restrukturisasi perusahaan adalah proses yang penting untuk memperbaiki kinerja bisnis perusahaan. Alasan restrukturisasi dapat bervariasi, mulai dari penurunan kinerja bisnis hingga merger atau akuisisi. Tahapan restrukturisasi meliputi analisis situasi perusahaan, menetapkan tujuan dan strategi restrukturisasi, merancang struktur organisasi baru, menetapkan rencana aksi, melaksanakan restrukturisasi, dan melakukan evaluasi dan penyesuaian. Beberapa strategi restrukturisasi perusahaan yang dapat dilakukan antara lain reduksi biaya, diversifikasi bisnis, merger atau akuisisi, memperbaiki manajemen, dan peningkatan teknologi. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.